Halo, ketemu lagi bersama saya Romli Rizky. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari iPhone 11 di tahun 2022. Baiklah, langsung saja teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membeli iPhone second atau iPhone baru, bisa tonton video ini sampai selesai ya. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu kelebihannya. Untuk desain ya teman-teman ya, saya menghargai untuk desain iPhone 11 ini cukup baik ya teman-teman ya. Terbilang cukup mewah dan juga elegan. Jadi dengan dua buah lensa belakang ini terbilang cukup menarik ya teman-teman, perhatian dari orang-orang. Jadi di sini juga untuk tampilan depannya udah full layar dengan ciri khas poni dari iPhone ya teman-teman ya. Memang bukan desain yang terbaik, tapi cukup bisa diandalkan ya desainnya ini ketika teman-teman membawanya ke tongkrongan. Ini udah cukup oke ya teman-teman ya. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu chipsetnya teman-teman ya. Jadi sudah menggunakan chipset Apple dari A13 Bionic, diusung dengan RAM 4GB. Jadi teman-teman sudah cukup support banget ya ketika kita gunakan, apalagi hanya bersosial media. Itu udah sangat lancar banget. Apalagi kalau untuk teman-teman yang suka bermain game, ini cocok karena ukurannya 6,1 inci. Jadi udah cukup mensupport ya teman-teman ya chipsetnya ini untuk bermain game-game berat sekalipun. Nah, untuk selanjutnya kelebihannya yaitu fitur dari Face ID ya teman-teman ya. Jadi untuk fitur Face ID ini terbilang cukup baik ya di iPhone 11 ini teman-teman. Jadi biasanya iPhone itu akan terlihat sedikit lebih mewah jika sudah menggunakan Face ID ya teman-teman ya. Itu adalah keamanan dari Apple yang terbilang belum bisa ditandingi dari smartphone lain, karena Face ID-nya terbilang cukup baik. Walaupun di kondisi gelap ini masih bisa berfungsi dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu di sisi konsumsi baterai ya teman-teman ya. Walaupun hanya memiliki baterai 3000-an mAh, tapi terbilang cukup irit ya teman-teman ya dibandingkan dengan iPhone sebelumnya. Nah, iPhone 11 ini terbilang cukup hemat mengkonsumsi daya baterai ya teman-teman ya. Untuk sehari itu teman-teman hanya perlu 1 kali sampai 2 kali ngecas atau isi ulang daya baterai. Nah, untuk kelebihan selanjutnya di sini juga untuk iOS, teman-teman udah mendapatkan iOS terbaru. Ini iOS 16.1.1, dan untuk update-nya sendiri itu kemungkinan masih kebagian update sampai 2 tahun ke depan ya teman-teman ya. Jadi terbilang cukup enak menggunakan iOS terbaru karena hampir menyerupai iPhone keluaran terbaru. Untuk kelebihan berikutnya di sektor kamera ya teman-teman ya. Tidak dipungkiri lagi, walau hanya memiliki dua buah lensa belakang, iPhone ini masih salah satu yang terbaik ya untuk kamera, apalagi di perekaman video. Jadi untuk teman-teman biasanya, nah bisa dilihat saja untuk teman-teman di sini untuk kameranya cukup baik ya teman-teman ya. Ketika kita ambil di cahaya yang cukup, seperti dalam ruangan pun masih baik, di luar ruangan juga oke ya teman-teman ya. Tapi memang kekurangannya yaitu di minim cahaya itu masih terlihat kurang baik kalau untuk iPhone 11 ini ya teman-teman, dibandingkan dengan iPhone terbaru atau smartphone sekarang ya teman-teman. Nah, di sini bisa lihat teman-teman nilai sendiri untuk kualitas kameranya. Ini kamera depan, ini kamera belakang ya teman-teman ya. Jadi untuk pengambilan gambar di cahaya yang cukup, iPhone 11 masih sangat dapat diandalkan di tahun 2022. Tapi kembali lagi, gimana menurut teman-teman tentang kamera dari iPhone 12 ya, iPhone 11 ini ya teman-teman ya, yang hanya memiliki dua buah lensa kamera, yaitu ultra wide dan juga untuk wide. Nah, di sini untuk sektor lain ya teman-teman ya, dari sisi layar ya, memang ini terbilang cukup baik ya teman-teman ya, tapi memang termasuk ke dalam kekurangan karena belum menggunakan layar OLED. Ini masih IPS ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk menonton ini sudah sangat cukup ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang harga teman-teman. Untuk harganya sendiri ini terbilang kelebihan teman-teman, karena untuk harga iPhone 11 ini terbilang cukup stabil ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ingin membeli iPhone 11 second di varian 64GB X Inter yang no minus itu di kisaran 5,5 jutaan, sedangkan untuk yang 128GB itu di kisaran
6,5 jutaan ya teman-teman ya. Sedangkan untuk barunya sendiri ini masih ada teman-teman, dijual di toko resmi Indonesia. Ini di kisaran 64 GB yang resmi itu di 7,5 jutaan, sedangkan untuk yang 128 GB resmi itu di kisaran 8,5 sampai 9 jutaan. Nah, untuk teman-teman gimana nih untuk iPhone 11 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit kekurangan teman-teman dari iPhone 11 di tahun 2022. Yang pertama, iPhone ini belum support 5G, jadi jaringannya masih 4G ya teman-teman ya. Jika dibandingkan dengan iPhone 12 yang sudah support dari 5G. Di kota-kota besar ini akan sangat terasa teman-teman, karena seperti di Jakarta dan sekitarnya itu sudah support di jaringan 5G yang cukup cepat ya teman-teman. Jadi untuk beberapa tahun ke depan yang sudah menggunakan 5G itu bakalan lebih aman lagi. Untuk kekurangan selanjutnya yaitu tidak adanya lensa telefoto. Jadi untuk yang sudah menggunakan iPhone seperti 11 Pro, 11 Pro Max ke atas itu yang ada 3 lensa kameranya, itu biasanya sangat berguna atau di saat-saat tertentu itu cukup kita butuhkan untuk kamera telefoto atau zoom ya teman-teman ya. Jadi kita akan sedikit kesulitan ketika mengambil gambar atau objek yang sedikit jauh. Nah, untuk kekurangan berikutnya yaitu karena iPhone ini diluncurkan pada akhir tahun 2019, jadi untuk mendapatkan part-part original yang untuk yang second itu sedikit susah ya teman-teman ya. Bahkan baterai health-nya itu ada yang sudah servis, ada yang sudah suntikan, ada juga yang sudah gantian baterainya. Tapi sejauh ini dari pengamatan saya hampir 50% masih original semua, dan 50% sudah ada yang sudah diganti seperti baterai dan juga lain-lain ya teman-teman ya. Jadi tetap berhati-hati untuk teman-teman yang ingin membeli iPhone second, utamakan yang masih full original. Kalau baterai mungkin bisa kita pertimbangkan ya teman-teman ya, tapi selebihnya seperti LCD dan juga lain-lain itu usahakan masih original. Tapi kalau jika teman-teman ragu, sebaiknya ambil iPhone baru saja, karena iPhone 11 masih ada ya teman-teman stoknya di toko resmi. Mungkin sebentar lagi juga tidak ada lagi ya teman-teman ya untuk stok barunya. Nah, untuk teman-teman sendiri gimana nih untuk iPhone 11 ini? Tolong berikan pendapatnya, ditulis di kolom komentar. Untuk membeli iPhone 11 di tahun 2022 ini apakah masih sangat worth it atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, jika kita ada dana lebih bisa ambil iPhone 12 saja, atau memang masih mending iPhone 11 ya teman-teman ya. Jadi silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.